Pernikahan pada pandangan pertama. Zachary dan Serenity. Bab 6. Serenity berkata sambil tersenyum, "Untuk apa aku membutuhkan sepupumu? Mereka punya pacar. Sekarang sudah terlambat karena surat-suratnya sudah ditandatangani. Rahasiakan di antara kita dan jangan biarkan kakakku mengetahuinya. Aku tidak ingin dia bersedih." Jasmine menghela nafas. Sahabatnya benar-benar melakukan tindakan yang luar biasa. Ada banyak film Lifetime dan novel roman tentang pernikahan buta dengan seorang multimiliarder. Mungkin kamu juga begitu, Seren. Sambil memukul kepala sahabatnya, Serenity berkomentar sambil tersenyum. Saya yakin Anda melihat semua pengunjung yang mampir ke toko bermimpi tentang menikahi seorang miliarder pada pandangan pertama. Apakah menurut Anda tempat ini dipenuhi miliarder? Jasmine menggosok kepalanya itu dan menghela nafas ketika Serenity ada benarnya. Jasmine lalu bertanya, "Di mana tempat suamimu?" "Brinfield, tidak buruk. Lingkungan tempat tinggal ini bagus dan mudah diakses. Ditambah lagi, letaknya tidak jauh dari toko kita." "Di mana suamimu bekerja?" "Seharusnya dia mendapatkan banyak uang sejak dia membeli rumah di Wellspoon dan komunitas yang terjaga. Keamanannya seperti Brinfield." "Berapa gajinya? Apakah Anda membagi setoran untuk biaya rumah?" "Seren, cantumkan namamu di akta kepemilikan jika dia ingin kamu berkontribusi pada angsuran rumah. Itu untuk melindungi dirimu sendiri, bukan untuk membawa mencari masalah, tapi untuk berjaga-jaga. Kamu tidak akan mendapatkan apapun ketika kalian berselisih dan bercerai karena itu adalah properti pranikah." Mengamati wajah sahabatnya, Serenity menjawab, "Kamu terdengar seperti kakakku. Dia membeli dan membayar penuh rumah itu, jadi tidak ada biaya angsuran. Saya rasa tidak baik mencantumkan nama saya pada akta kepemilikan ketika saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk itu." Jasmine menjawab, "Tidak masalah jika suami dan istri akur." Serenity tersadar bahwa kakak iparnya membeli rumah keluarga sebelum menikah. Dia juga membayar cicilan rumah bulanan. Namun renovasinya dibayar dengan uang Liberty. Namun, Liberty tidak disebutkan dalam akta properti. Dengan pikirannya teringat kembali pada kakak iparnya yang menuduh Liberty menghabiskan banyak uang, Serenity mulai mengkhawatirkan kakaknya. Dia harus menyampaikan hal itu kepada kakaknya suatu hari nanti. Serenity menutup toko pada pukul 11 malam. Karena rumah Jasmine dekat dan ada anggota keluarga yang membelikannya makan malam, Serenity menyuruh Jasmine pulang. Setelah menutup pintu utama, Serenity mengeluarkan kuncinya dan berjalan menuju sepeda miliknya. Dia berkendara selama 20 menit sampai dia tiba di lantai bawah di tempat kakaknya. Baru ketika Serenity memarkir sepedanya, dia menyadari bahwa dia tidak lagi tinggal di sana. Sambil mengangkat kepalanya, Serenity melirik ke lantai tempat kakaknya berada dan menemukan bahwa lampunya sudah mati. Meski merasa sedih, Serenity meninggalkan keluarga beranggotakan 3 orang itu dan mengendarai sepeda listriknya hingga larut malam. Saat itu sudah tengah malam ketika dia sampai di Brinfield. Dia disambut oleh kegelapan saat dia mendorong pintu dan memasuki rumah. Seperti tidak ada orang yang tinggal di rumah ini. Mengambil pijamannya dari koper, Serenity mandi air panas dan membiarkan rasa lelah membuatnya tertidur. Sementara itu, di Hotel Wellspoon, diapit oleh pengawal, Zachary keluar dari hotel milik keluarganya. Dia baru saja menyelesaikan kesepakatan besar dengan klien besar dan mengatur agar klien tersebut tinggal di kamar presidensial. Dengan memikirkan istri barunya, Zachary memutuskan untuk melakukan perjalanan pulang. "Tuan, apakah mau pergi ke perkebunan atau villa di puncak bukit?" Perkebunan itu adalah rumah keluarga Yap, sedangkan villa di atas bukit adalah milik Zachary. Domisili tetapnya adalah villa, tetapi dia sesekali bertemu dan makan malam bersama para tetua keluarga di perkebunan. Zachary menjawab, "Ke Brinfield." Bab 7. Zachary masuk ke dalam Rolls-Royce dan memberi instruksi dengan suara serak. "Jangan lupa membawa mobil nasional yang saya beli. Itu hanya penyamaran untuk membodohi istrinya." "Oh ya,
Siapa namanya? Zachary tidak mau repot-repot mencari surat nikah. Oh, sepertinya nenek tidak mengembalikannya setelah dia menunjukkannya. Bagaimanapun, surat nikah tidak ada padanya. Pengawal itu menjawab, nona muda itu adalah Serenity Hunt. Dia berumur 25 tahun ini. Anda mungkin ingin mengingatnya. Tuan Zachary mempunyai ingatan yang luar biasa. Tetapi ketika menyangkut orang-orang yang tidak disukainya, dia menyingkirkan mereka, terutama pada perempuan. Dia mungkin tidak akan mengetahui nama wanita itu meskipun mereka bertemu setiap hari. Tentu, Zachary menjawab begitu saja. Dilihat dari nada bicara Zachary, pengawal itu tahu dia tidak akan mau repot-repot mengetahui nama nona muda itu. Menolak untuk membuang lebih banyak sel otak pada Serenity, Zachary merosot ke kursi dan mengistirahatkan matanya. Perjalanan dari Wildspoon Hotel ke Brynfield memakan waktu 10 menit. Saat konvoi sedan mewah berhenti di gerbang lingkungan, Zachary melanjutkan mengemudikan MPV nasional ke lingkungan tersebut. Meski tidak bisa mengingat nama mempelai wanita, Zachary tidak akan melupakan properti yang dibelinya. Segera, dia tiba di pintu masuk rumahnya dan memperhatikan sepasang sandal yang familiar di pintu. Tampaknya itu miliknya. Mengapa ada di sini? Pasti dia bukan wanita baik-baik. Saat memikirkannya, perlahan, Zachary melihat ketegangan di wajahnya yang terpahat. Dia berterima kasih kepada gadis itu karena menyelamatkan nenek pada awalnya. Tetapi semua kesan baik itu hilang setelah nenek terus-menerus memujinya dan mengomel untuk menikahinya. Sekarang Zachary yakin Serenity adalah orang yang licik. Meskipun pada akhirnya dia menyerah pada nenek untuk menikahi Serenity, Zachary menarik batasan di sana. Dia berencana menyembunyikan identitasnya setelah menikah untuk menjadi penilai karakter Serenity. Jika Serenity lulus ujian, dia akan menerimanya sebagai istrinya selamanya. Jika dia mengetahui bahwa dia adalah wanita yang licik, maka dia harus mengetahui apa yang akan terjadi. Tidak ada kebaikan yang pernah terjadi pada mereka yang bermain-main dengan Zachary. Sambil mengeluarkan kuncinya, Zachary mencoba membuka kunci pintu, tapi usahanya sia-sia. Dia kurang senang ketika menyadari bahwa wanita itu telah menguncinya. Ini adalah rumahnya. Dia membiarkannya masuk, namun dia menguncinya. Matanya memerah, Zachary mengangkat kakinya dan menendang pintu. Bang! Zachary juga mencoba menghubungi Serenity melalui telepon. Karena kejadian sebelumnya, Zachary menyimpan kontak Serenity dan menambahkan nama pasangan sebagai pengingat. Dia akan terkutuk jika dia bisa mengingat siapa Serenity itu. Serenity dikejutkan oleh ketukan di pintu. Siapa yang menggedor pintu di tengah malam? Bagaimana dia bisa tidur? Serenity menggerutu, dia harus bangun di pagi hari. Belum lagi sekarang dia terbangun oleh kebisingan. Sambil membuka selimutnya, Serenity keluar dengan piyamanya. Karena teleponnya ada di kamar, dia tidak tahu kalau Zachary menelpon. Siapa itu? Kenapa kamu mengetuk pintuku? Padahal kamu seharusnya sedang tidur. Serenity membuka pintu. Saat dia mengarahkan mulutnya ke arah pria yang berdiri di luar, dia bingung saat dia melihat wajah orang itu dengan baik. Serenity menatap wajah Zachary beberapa saat sebelum menguasai dirinya dan memasang wajah tersenyum. Dia dengan malu-malu berkata, "Oh, itu Anda, Tuan Yap." Kemarahan Zachary sudah mencapai titik tertinggi karena dia tidak mengangkat teleponnya. Menepis Serenity, Zachary berjalan melewatinya dan memasuki rumah dengan wajah masam. Serenity menjulurkan lidahnya ke belakang punggungnya. Dia menjulurkan kepalanya keluar pintu untuk melihat. Untung saja para tetangga tidak terbangun karena bantingan keras Zachary. Melihat sandal di dekat pintu, Serenity membungkuk untuk mengembalikannya ke dalam rumah. Sebelum mengunci pintunya, "Aku pulang tengah malam. Kupikir kamu tidak akan kembali karena kamu belum ada di rumah saat itu. Itu sebabnya aku mengunci pintu," Serenity menjelaskan. "Aku sendirian di rumah. Jadi kupikir sebaiknya aku menaruh sandalmu di depan pintu supaya aman. Orang-orang akan tahu ada laki-laki di rumah. Jika mereka melihat sandal laki-laki, mereka tidak akan berani mencoba apapun." Tidak ada orang jahat yang ditakuti Serenity karena dia berlatih bela diri. Namun demikian, hal ini tidak menghentikan
Serenity untuk menerapkan langkah-langkah keamanan ketika di rumah. Duduk di sofa, Sakri menatapnya dengan dingin dengan mata datar namun tajam. Malam-malam di bulan Oktober awalnya dingin. Serenity tidak hanya merasakan dinginnya tatapannya yang tajam, tetapi musim dingin juga telah tiba. Dingin sekali. Maaf, Tuan Yap. Serenity membawakan sandalnya dan meletakkannya di dekat kakinya sambil meminta maaf. Dia seharusnya menelpon untuk menanyakan apakah dia akan kembali. Butuh beberapa saat sebelum Sakri dengan dingin berkata, "Aku bilang jangan pedulikan aku, tapi ini rumahku. Aku tidak senang kamu mengunci pintu." "Maaf, Tuan Yop, saya minta maaf. Lain kali, saya akan menelpon terlebih dahulu untuk memeriksa apakah Anda akan kembali. Saya akan mengunci pintu jika Anda tidak berencana untuk kembali." Setelah hening sejenak, Sakri berkata, "Saya akan memberitahu Anda saat saya melakukan perjalanan bisnis. Saya akan pulang setiap hari kecuali saya memberitahumu sebaliknya. Jangan telepon saya. Saya orang yang sibuk. Saya tidak punya waktu untuk menerima telepon Anda yang melelahkan." "Oh," jawab Serenity. "Apapun yang dia katakan saat ini adalah tempatnya. Dia adalah bosnya." "Tuan Yop, apakah kamu ingin makan malam?" Karena Sakri bekerja sampai larut malam, Serenity mengira dia pasti lapar. Oleh karena itu, dia menawarkan kebaikan. "Saya tidak punya kebiasaan ngemil tengah malam, itu menggemukkan." Bab 8. Sakri berhati-hati dalam menjaga berat badannya, menolak membiarkan dirinya gemuk dan menjadi kelebihan berat badan. Sulit untuk menurunkan berat badan. Serenity tersenyum. "Anda sehat, Tuan Yap?" "Jati, kurasa aku akan kembali tidur." "Tentu," jawab Sakri. "Selamat malam." Serenity mengucapkan selamat malam padanya sebelum berbalik untuk pergi. "Tunggu, Serenity." Sakri memanggilnya. Berhenti sejenak, Serenity menoleh dan bertanya, "Ya?" Sakri memandangnya dan berkata, "Tolong jangan berjalan-jalan dengan mengenakan piyama, lain kali." Dia tidak mengenakan bra di balik piyamanya. Sayangnya, mata elang Sakri menangkap hal itu. Lagi pula mereka adalah suami istri. Tapi bagaimana jika ada orang lain yang memergokinya sedang mengenakan piyama? Hal terakhir yang dia tidak inginkan adalah pria lain tidak boleh melihat tubuh istrinya. Wajahnya memerah. Serenity berlari kembali ke kamarnya dan membanting pintu hingga tertutup. Dia merasa malu dan merasa canggung kepadanya. Sakri mengambil waktu sejenak untuk duduk sebelum menuju ke kamar tidur utama. Dia membeli rumah pada waktu terakhir. Itu sudah siap untuk ditinggali. Meski demikian, kamar tidurnya belum dibereskan karena terburu-buru. Dia cukup terkesan karena Serenity tahu cara menerima petunjuk. Tidak berani meminta untuk tidur di kamar yang sama. Syukurlah pemenuhan kewajiban perkawinan tidak diminta darinya. Subuh berlalu dengan lancar bagi pasangan suami istri itu. Keesokan harinya, Serenity bangun pukul 6 pagi seperti biasanya. Sebelumnya, dia akan membuatkan sarapan dan merapikan tempat tidur setelah dia bangun. Jika waktu mengizinkan, dia akan membantu kakaknya menjemur cucian. Serenity telah mengambil peran sebagai pengasuh selama bertahun-tahun dia tinggal di tempat Liberty. Terutama karena dia berusaha meringankan beban kakaknya. Namun, kakak iparnya menerima begitu saja dan menyuruhnya berkeliling seperti seorang pengasuh. Dia bangun hari ini dan menatap kamar tidur asing tempat dia bermalam. Saat kenangan membanjiri pikirannya, Serenity bergumam, "Aku pasti setengah tertidur dan mengira aku masih di tempat kakakku. Ini rumahku. Aku tidak perlu bangun sekarang." Serenity kembali berbaring untuk kembali ke alam mimpi. Sayang sekali dia tidak bisa mengatur jam tubuhnya. Serenity tidak bisa tidur meskipun dia mencobanya. Dia mungkin juga bangun karena perutnya keroncongan. Setelah berganti pakaian dan mandi, Serenity keluar dari kamarnya dan melirik ke pintu kamar Sakri. Dari kelihatannya pintunya tertutup, dia pasti masih tidur. Ya, sulit untuk bangun jam segini karena dia pulang larut malam. Serenity berjalan ke dapur dan menatap ruangan kosong itu. Setelah hening sejenak, dia berbalik dan berjalan keluar. Dia sudah memesan peralatan dapur kemarin, tapi barangnya belum sampai. Seandainya dia tahu, Serenity akan membelinya di toko,
daripada online. Saat pindah rumah kemarin, Serenity teringat melihat tempat sarapan di lingkungan sekitar. Serenity memutuskan membeli sarapan untuk dibawa pulang. Dia bertanya-tanya apa yang ingin dimakan Zachary. Dia tidak bisa membangunkannya dan bertanya, jadi dia membeli variasi. Serenity mendapat sarapan telur dadar, bacon, sosis, pancake, dan roti panggang favorit orang awam di Willspoon. Zachary bangun pagi, meskipun begadang pada malam sebelumnya. Tidak lama setelah Serenity keluar untuk sarapan, dia bangun. Karena tidak terbiasa mempunyai istri, dia sekali lagi melupakan keberadaan Serenity dan berjalan keluar dengan telanjang dada untuk mengambil segelas air. Pada saat itu, Serenity membuka pintu untuk memasuki rumah, dan tatapan mereka bertemu. Hal berikutnya yang terjadi, Zachary menyilangkan tangannya di dada dan berlari kembali ke kamarnya. Seperti yang dilakukan Serenity tadi malam. Awalnya Serenity kaget. Serenity akhirnya tertawa. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Tidak ada yang menarik dari tubuh bagian atas pria. Itu tidak lebih dari perut. Aku tidak percaya dia meletakkan tangannya di dadanya. Hahaha, itu lucu sekali. Beberapa saat kemudian, Zachary muncul kembali dengan mengenakan setelan jas lengkap. Dia tidak terlihat senang. Tapi siapakah dia yang bisa memarahi Serenity? Itu adalah kesalahannya karena lupa bahwa ada wanita asing di tempat tinggalnya sekarang. Wanita aneh itu juga adalah istrinya di atas kertas. Biasanya, Zachary tinggal di vilanya dan bangun di lantai 2 yang kosong. Selama dia tetap di atas, para pelayan tidak akan memasuki ruangannya. Kadang-kadang dia akan melepaskan bajunya ketika merasa gerah. Beda lagi dengan yang terjadi hari ini. Dan gadis licik itu melihat dadanya yang telanjang. Tuan Yok, saya sudah sarapan. Datang dan ambillah. Meski tertawa terbahak-bahak, Serenity tidak melupakan agenda yang ada. Dia meletakkan variasi sarapan di atas meja makan dan memanggil pria yang merasa ternodai itu. Zachary berdiri diam beberapa saat sebelum menghampirinya. Dia melirik ke arah sarapan dan tanpa perasaan bertanya, apakah kamu tidak tahu cara memasak? Tahu, aku pandai memasak. Sarapan yang dibeli di toko, terutama dari warung pinggir jalan, sangat tidak higienis. Sebaiknya dikurangi. Kamu harus membuat makanan sendiri karena kamu bisa memasak, higienis dan aman. Sebagai kepala rumah tangga di York, Zachary belum pernah menyantap sarapan favorit Willspoon. Serenity menjawab dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah kamu melihat dapurmu? Lebih bersih daripada wajahmu. Tidak ada apapun di sana. Bahkan jika aku adalah koki di hotel bintang 5, aku tidak bisa mengadakan pesta tanpa alat dan bahan. Zachary tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu akan memakannya? Serenity bertanya. Zachary kelaparan tetapi berusaha bersikap tenang. Dia duduk di meja dan dengan lemah berkata, sungguh sia-sia jika tidak dimakan, karena kamu sudah membelinya. Saya kira memakannya sekali atau 2 kali tidak ada salahnya. Cara untuk menyelamatkan dirinya dari rasa malu. Serenity membagi setengah dari setiap hidangan kepadanya. Sambil duduk, dia memakan bagiannya dan berkata, saya melihat sekeliling ketika saya pindah kemarin. Saya memesan cukup banyak peralatan dapur secara online. Saya akan membeli bahan makanan dan memasak ketika barangnya tiba. Jadi Anda tidak perlu makan jajanan pinggir jalan. Dia memegang posisi tinggi di sebuah perusahaan besar. Dia mengira para pekerja kerah putih sangat memperhatikan makanan mereka. Serenity memiliki kebiasaan memasak di rumah dan hanya memesan makanan untuk dibawa pulang saat berada di toko. Rumah kita tidak ada banyak barang. Bolehkah aku mendekorasi tempat ini sesuai keinginanku? Zachary mengangkat kepalanya untuk melirik istrinya yang duduk di seberangnya. Sebelum menikmati sarapannya terasa enak. Kita adalah suami istri yang memiliki surat nikah. Ini adalah rumahmu. Kamu bisa mendekorasinya sesukamu dengan syarat kamu tidak menyentuh kamarku. Dia bebas menjungkir balikan ruangan lain. Oke. Setelah mendapatkan izinnya, Serenity memutuskan untuk berjalan sesuai rencana. Dengan bunga dan ayunan di balkon, dia bisa membaca buku dan mengagumi bunga sambil duduk di ayunannya di waktu luang. Itu mengingatkanku. Nenek memberitahuku kemarin.
untuk kembali bersamamu di akhir pekan untuk makan malam dan bertemu keluarga. Zakri dengan lemah menjawab, saya akan memberitahu Anda. Saya perlu memeriksa jadwal saya. Jika saya tidak bisa meluangkan waktu, saya akan meminta nenek untuk membawa orang tuaku kemari. Kalian bisa bertemu dan makan. Serenity tidak keberatan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.